kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 11 Maret 2024. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai ayat 54. Doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Oliva PRR, dan permenungan kita hari ini dibawakan oleh Suster Maria Misericordia PRR. Mari kita menyiapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai dengan 54. Kembali ke Galilea. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya."
Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar lewat Injil bahwa seorang pegawai istana anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Yesus tidak pergi mengunjungi anak yang sakit itu, tetapi dia hanya berkata kepada pegawai istana, "Pergilah, anakmu hidup." Sang pegawai istana percaya dengan sepenuh hati apa yang dikatakan Yesus dan langsung kembali ke rumahnya. Selagi ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah dia bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anaknya hidup." Mengimani Kristus dan melaksanakan apa yang diperintahkan mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan. Kita bisa bayangkan kebahagiaan sang pegawai istana. Tadinya dia sangat cemas akan anaknya yang sakit. Kecemasannya mendorong dia untuk menemukan Yesus. Dia percaya bahwa Yesus akan melakukan sesuatu untuk anaknya. Dia dengan polos ungkapkan isi hatinya kepada Yesus dan dengan setia mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita melakukan apa yang sama. Dekatlah Yesus secara pribadi dan ungkapkan isi hati kita dengan tulus kepadanya. Percayalah bahwa Yesus selalu siap membantu kita. Jalankan apa yang dikatakan Yesus dengan setia. Kepercayaan dan ketaatan kita kepadanya akan mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan bagi kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita dan menggerakkan hati kita untuk menjalankan perintah-Nya dengan setia. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita selalu. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi orang-orang sakit. Ya Allah Bapa yang Maha Penyembuh, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh kekhawatiran dan rindu akan penyembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Sembuhkanlah tubuh, pikiran, dan jiwa mereka dari segala penyakit dan penderitaan. Berilah mereka kekuatan untuk menghadapi cobaan ini dengan sabar dan percaya pada rencana-Mu yang dahsyat atas diri mereka. Kirimlah malaikat-Mu untuk menjaga dan menghibur mereka, serta berikanlah keajaiban kepada para dokter dan tenaga medis dalam merawat mereka. Semoga kasih-Mu yang tak terhingga menyertai mereka dalam setiap langkah menuju kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Doa untuk perdamaian bagi negara-negara yang masih berperang dan kedamaian bagi masyarakat di Papua. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kami memohon kepadamu untuk memberikan anugerah perdamaian bagi negara-negara yang masih dilanda konflik dan pertumpahan darah. Hentikanlah kekerasan dan perang, dan gantikanlah hati para pemimpin dan penduduk dengan rasa cinta, saling menghormati dan toleransi. Kami juga memohon khususnya untuk perdamaian di Papua, tempat di mana konflik masih berkecamuk. Bimbinglah para pemimpin dan semua pihak yang terlibat untuk mencari jalan damai dan solusi yang adil demi kesejahteraan semua orang. Jadikanlah Papua sebagai tempat yang penuh dengan rahmat dan rekonsiliasi. Kirimkanlah roh-Mu yang membawa kedamaian kepada setiap hati yang terluka. Semoga kedamaian-Mu mengalir melalui mereka, sehingga semua umat-Mu dapat hidup dalam damai, cinta kasih, dan persaudaraan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk keluarga yang mengharapkan kehadiran anak atau buah hati. Ya Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh harapan bagi setiap keluarga yang merindukan kehadiran anak atau buah hati dalam rumah tangga mereka. Engkau adalah sumber kehidupan dan anugerah, dan kami memohon agar Engkau membuka rahmat-Mu kepada mereka yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan keturunan. Berilah mereka ketabahan untuk menghadapi setiap cobaan dan kekecewaan, serta percaya bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik bagi mereka. Jika Engkau berkehendak, berikanlah mereka kebahagiaan menjadi orang tua. Kami percaya bahwa setiap anak adalah anugerah dari-Mu, dan kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau berikan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk kaum muda dan anak-anak. Ya Allah yang Maha Penyayang, kami memohon perlindungan-Mu, kebijaksanaan dan rahmat-Mu bagi kaum muda dan anak-anak di seluruh dunia. Berkati mereka dengan cahaya iman-Mu yang menerangi jalan mereka, dan lindungilah mereka dari segala bahaya, godaan, dan pengaruh negatif di dunia ini. Berikanlah mereka kekuatan untuk tetap setia pada ajaran-Mu, serta semangat untuk mencapai potensi mereka yang sejati. Bimbinglah mereka dalam mengambil keputusan yang bijaksana, memperkuat iman mereka, dan melayani sesama dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Semoga mereka menjadi teladan bagi generasi yang akan datang, dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Katolik yang sedang menjalani masa pantang dan puasa, ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami mengangkat doa kepadamu bagi umat Katolik yang sedang menjalani masa pantang dan puasa, khususnya dalam persiapan menyambut perayaan Paskah yang kudus. Engkau tahu betapa beratnya tantangan yang dihadapi dalam mengendalikan keinginan duniawi. Namun Engkau juga mengenal betapa besar kekuatan dan berkat yang tersembunyi dalam pengorbanan setiap umat-Mu. Kuatkanlah iman, kesabaran, dan tekad kami untuk mengikuti teladan Yesus Kristus yang menahan diri selama 40 hari di padang gurun. Bimbinglah umat-Mu untuk mendapatkan makna yang lebih dari pengorbanan
kami. Dan jadikanlah setiap pantang dan puasa sebagai kesempatan untuk lebih dekat kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, Doakanlah kami. Santo Yosef, Doakanlah kami. Santo Gabriel, Doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, Doakanlah kami. terpujilah Yesus Kristus Sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menerima berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman, sahabat Monsinyur Gabriel Manet, segala usaha pekerjaan karya-karya dan studi-studi kita, serta pelayanan-pelayanan kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat kudus Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh,
sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia. Aku sembah sujud